Fitni Kartika Wiyanti dengan NIM 2052303316. Kali ini aku bakal bahas tentang sistem peradilan pidana. Kalian tuh ada yang tahu gak sih tentang sistem peradilan pidana itu? Mungkin nanti aku bakal jelasin sih ada apa aja gitu. Nanti kalian harus stay tune terus. Next. Oke. Sebelumnya aku bakal jelasin tentang sistem peradilan pidana atau bisa disebut dengan SPP. SPP ini untuk pertama kalinya itu diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam criminal justice science di Amerika Serikat. Sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegak hukum, ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminal di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Kalian tahu gak sih kalau sistem peradilan pidana atau SPP itu bisa disebut juga criminal justice system. Criminal justice system ini kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan alat pendekatan sistem. Ada beberapa para ahli menjelaskan tentang criminal justice system. Nah, salah satunya itu Remington dan Ohin. Remington dan Ohin ini menjelaskan tentang criminal justice system itu diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Dan peradilan pidana sebagai sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Salah satu ahli hukum yaitu Marjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengadilan kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tujuan sistem peradilan pidana. Ada apa aja sih dari tujuan sistem peradilan pidana? Ada yang tahu? Oke, kita next. Jadi, tujuan sistem peradilan pidana itu yang pertama mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Yang kedua, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana. Yang ketiga yaitu mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan agar tidak mengulanginya lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pemahaman tentang sistem peradilan pidana. Pemahaman tentang sistem peradilan pidana yaitu ada 9. Yang pertama yaitu penyidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Yang kedua yaitu pra-penuntutan, penuntutan, dan dakwaan. Yang ketiga pra-peradilan, ganti rugi, dan rehabilitasi. Yang keempat koneksitas dan penggabungan perkara. Yang kelima yaitu kewenangan mengadili, memeriksa sidang, acara cepat, singkat, dan biasa. Yang keenam yaitu ada pembuktian. Yang ketujuh yaitu ada putusan dan pelaksanaan putusan. Yang kedelapan ada upaya hukum. Yang kesembilan bantuan hukum, hakim, pengawas, dan pengamat. Nah, sekarang udah masuk ke tahap nilai-nilai yang melandasi crime control model. Ada apa aja sih? Ya kan? Yang pertama, tindakan represif terhadap suatu tindak kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Yang kedua, perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya, dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya. Yang ketiga yaitu proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan
cepat, speedy, atau tuntas, yaitu finality, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model yang administratifnya itu menyerupai model manajerialnya. Yang keempat yaitu asas praduga bersalah atau presumption of guilt akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien. Yang kelima yaitu proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif. Oleh karena itu, temuan tersebut akan membawa ke arah yang pertama yaitu pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau yang kedua yaitu kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah atau plead of guilty. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nilai-nilai yang melandasi due process model. Yang pertama, kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi atau human error yang menyebabkan model ini menolak informal fact-finding process sebagai cara untuk menetapkan secara definitif factual guilt seseorang. Model ini hanya mengutamakan formal educative dan adversary fact-finding. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya. Yang kedua yaitu model ini menekankan kepada pencegah dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan. Yang ketiga yaitu model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal sangat memerhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Yang keempat yaitu ada model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan, sehingga model ini memegang teguh doktrin yaitu legal guilt. Yang kelima yaitu gagasan persamaan di muka hukum atau equality before the law lebih mengutamakan berarti pemerintah itu harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum. Yang keenam, due process model lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana atau criminal sanction. Nah, ada juga jangka waktu penahanan. Yang pertama yaitu kepentingan penyidikan, yaitu 20 hari dapat diperpanjang oleh pengadilan umum yaitu 40 hari. Nah, yang kedua kepentingan penuntutan, yaitu 30 hari dapat diperpanjang KPN 30 hari. Terus yang ketiga yaitu kepentingan pemeriksaan sidang, yaitu 30 hari dapat diperpanjang oleh KPN yaitu 60 hari. Yang keempat, kepentingan pemeriksaan banding 30 hari dapat diperpanjang KPT 60 hari. Yang kelima, kepentingan pemeriksaan kasas 50 hari dapat diperpanjang KMA 60 hari. Yang keenam, masih dapat diperpanjang 2 kali 30 hari jika terdapat alasan yang patut dan tidak dapat dihindari, yaitu dalam pasal 29 KUH. Nah, sekarang aku bakal bahas salah satu kasus yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Stay tune. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan pidana, yaitu salah satu putusan Jessica Kumala Wongso, yaitu tentang kasus kopi sianida. Nah, dalam kasus ini dilatar belakangi oleh sistem peradilan pidana di Indonesia yang merupakan suatu rangkaian yang utuh dan saling berkaitan antara lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan hingga lembaga pemasyarakatan. Tujuan utamanya itu yaitu
Sistem ini menegakkan hukum secara adil, terus menjamin kepastian hukum, dan yang ketiga yaitu melindungi hak asasi manusia. Nah, salah satu tahap akhir yang penting dalam sistem peradilan pidana adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau putusan yang telah interdicted merupakan mencerminkan bahwa proses hukum telah selesai dilalui sesuai dengan prosedur, sehingga hasilnya mengikat secara final bagi semua pihak. Untuk memahami penerapan prinsip ini secara konkret, jadi aku udah siapin salah satu kasusnya. Salah satunya itu dapat dilihat nih ya, melalui keputusan nomor 777 garing PID.B garing 2016 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penerapan dalam perkara Jessica Kumala Wongso, atau bisa disebut itu sebagai kasus kopi sianida. Kasus ini merupakan salah satu contoh nyata penerapan sistem peradilan pidana secara menyeluruh hingga tahap putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang kasusnya, sebelumnya aku bakal jelasin tentang putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apa sih itu gitu kan? Menurut pasal 1 ayat 12 KUHP, yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum biasa lagi. Sedangkan berdasarkan pasal 270 KUHP, pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan ini, suatu putusan dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila pertama, tidak diajukan upaya hukum banding atau kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan ya. Yang kedua, semua upaya hukum biasa telah ditempuh dan telah diputus. Yang ketiga, para pihak menyatakan menerima putusan dan tidak mengajukan upaya hukum. Nah, setelah itu jaksa memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kronologi kasus kopi sianida, yaitu perkara ini bermula pada tanggal 6 Januari 2016 ketika Wayan Mirna Salihin meninggal dunia setelah meminum kopi Vietnam di Cafe Olivier Jakarta. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa kopi tersebut mengandung racun sianida. Jessica Kumala Wongso, teman korban, ditetapkan sebagai tersangka. Nah, dalam proses hukum ini berjalan secara berjenjang. Kenapa gitu ya? Yang pertama alasannya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kedua, penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dan putusan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bahwa Jessica Kumala Wongso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan pidana 20 tahun penjara. Jessica kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, namun ditolak. Upaya kasasi ke Mahkamah Agung juga ditolak melalui putusan nomor 498 K garing PID garing 2017. Dengan demikian, putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh kejaksaan. Dalam kasus Jessica ini, seluruh komponen tersebut berfungsi secara sistematik, yaitu pertama, kepolisian mengungkap tindak pidana dan mengumpulkan alat bukti. Yang kedua, kejaksaan menuntut terdakwa. Yang ketiga, pengadilan memeriksa dan memutus. Yang keempat yaitu jaksa mengeksekusi setelah putusan in charge. Kekuatan hukum tetap menjadi penanda bahwa seluruh proses hukum telah dijalankan sesuai asas
due process of law and principle final and binding. Nah, dalam kasus Jessica ini terdapat dasar hukum yang relevan terhadap sistem peradilan pidana, yaitu yang pertama pasal 1 ayat 12 KUHP, yaitu menjelaskan tentang definisi pemutusan berkekuatan hukum tetap. Yang kedua yaitu pasal 270 KUHP tentang pelaksanaan putusan oleh jaksa setelah intraj, ya. Yang ketiga itu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Nah, yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu menjamin independensi hakim dalam memutus perkara. Nah, kesimpulan dari kasus ini yaitu putusan nomor 777-B-B-2016 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Jessica Kumala Wongso merupakan contoh konkret dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Setelah seluruh proses upaya hukum biasa atau banding dan kasasi selesai dan ditolak, maka putusan tersebut menjadi final, mengikat dan dapat dieksekusi oleh jaksa. Dalam konteks sistem peradilan pidana, putusan berkekuatan hukum tetap menandai berakhirnya proses peradilan dan dimulainya tahap pelaksanaan hukum. Hal ini menunjukkan berfungsinya seluruh elemen sistem peradilan pidana secara terpadu mulai dari penyidikan hingga eksekusi. Dengan demikian, eksistensi putusan yang berkekuatan hukum tetap memiliki peran penting dalam menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas yang hukum pidana di Indonesia. Efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia.